Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you a tutorial on how to configure SimpleQ or QoS priority on a MikroTik router. So this is the topology that we'll be using, and in this setup there is a one MikroTik router and directly connect to the internet, and this is the has two PC client here, PC client 1 and PC client 2, and we will give PC client 1 priority 1 for 1, 1 for download and 1 for upload, and PC client 2 we will give priority 8 for the upload and 8 for the download. So SimpleQ priority on MikroTik is a feature used to manage bandwidth allocation based on the importance priority of users or device, and this feature is particularly useful when bandwidth is limited and used by many devices simultaneously. By assigning priorities, we can ensure that more important device or application receive bandwidth first compared to others. Jadi SimpleQ priority ini bukan fitur yang digunakan buat mengatur pembagian bandwidth berdasarkan priority user atau perangkatnya, dan fitur ini sangat berguna ketika bandwidth terbatas dan digunakan sama banyak user secara bersamaan. Dan dengan memberikan suatu priority atau prioritas kita bisa memastikan kalau misalnya perangkat atau aplikasi yang lebih penting akan mendapatkan bandwidth yang lebih dulu dibandingkan dengan yang lainnya. So without further ado, let's get started with the configuration. So first we will continue from the previous lab ya. Kita akan lanjutkan dari lab sebelumnya. So we need to first delete the SimpleQ configuration that we previously created. So we can check here QE simple print. Now we will remove this tree of the Q here. We can remove by using command QE simple remove numbers. Ini flashnya ada 0, 1, dan 2, 0, 1, and 2. Can check QE simple print. And as you can see, we have successfully removed the QE that we created before. Next we will configure the parent queue, where we will set the maximum bandwidth for all child queues is 10 Mbps for the upload, 10 Mbps for the upload, and 30 Mbps for the download. So to do this, we can use command QE simple add name. Name-nya, for example, I will use total bandwidth (BW), then target we can use IP network from the client, so 11.8.11.0/24, and then we can use max limit here, so 10 Mbps for the download and 30 Mbps for the upload. Now can add 3 Mbps for the download and 10 Mbps for the upload ya. Ini 10 Mbps untuk downloadnya, dan ini 30 Mbps untuk 10 Mbps untuk upload ya, 10 Mbps untuk upload dan 30 Mbps untuk download. Sekarang now we can check QE simple print, and we have successfully 8 here the QE parents, queue. Now next we will configure the child queues. Since in this lab we want to give the remaining bandwidth to the PC with the highest priority, adjustment must be made by reducing the bandwidth allocation for each child. For example, the max limit will be set to 10 Mbps for upload and 20 Mbps for download. Meanwhile, the limit add value is adjusted by on the numbers of client PC used, and we will assign priority 1
per 1 to PC client 1 and priority 8 to PC client 2. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi child queue selanjutnya ya. Dan karena pada lab kali ini kita ingin memberikan sisa bandwidth pada PC dengan priority tertinggi, maka kita perlu melakukan penyesuaian dengan mengurangi alokasi bandwidth yang ada pada masing-masing child gitu ya. Jadi di sini alokasi bandwidth max limitnya di total bandwidth ada 10 Mbps per 30 Mbps. Ini 10 untuk upload dan ini 30 untuk download ya. Maka kita akan kurangi ya, agar nanti ada akan ada spare bandwidth sebesar 10 Mbps untuk downloadnya gitu. Maka dengan prioritas tertingginya itu dia akan mendapatkan kurang lebih sekitar 10 tambahan 10 Mbps ya untuk downloadnya, karena akan kita kurangi ya, di childnya itu pakai 10 Mbps untuk uploadnya sama, namun downloadnya kita bedakan, kita pakai 20 Mbps ya untuk di childnya. Jadi dengan adanya spare sekitar 10 Mbps ya, dari 20 ke 30, maka dengan queue yang memiliki prioritas tertinggi akan mendapatkan sisa bandwidth tersebut ya, sekitar 10 Mbps gitu ya. Oke, dan priority tertingginya akan digunakan untuk ke PC client 1, dan priority terendahnya akan digunakan untuk PC client 2. Okay, so we can add the child queue by using command qe simple add name. Pertama kita buat untuk client 1, so PC client 1, and then target is IP address from the PC client 1 is 254, and then max limit. Nah di sini kita gunakan 10 Mbps for the upload and 20 Mbps for the download ya, 20 Mbps untuk downloadnya, agar ada spare 10 Mbps ya, antara 20 sama 30, sehingga nanti saat prioritas tertinggi mencoba melakukan traffic, dia akan mendapatkan bandwidth sisanya gitu ya. Oke, next limit add kita setting juga di sini sesuai dengan topologi. Jadi kita akan bagi 5 Mbps ya, karena max limit itu 10, dan juga ini max limit untuk downloadnya 20. Jadi untuk downloadnya kita akan pakai itu adalah 10 Mbps ya, kita bagi 2 karena di topologi hanya ada 2 klien. Okay, and then next parent is total bandwidth, and then we can add here priority. So for the PC client 1, we will give the priority is priority 1 ya, to the PC client 1. So we can add 1 per 1. Okay, now to the PC client 2, priority is 8/8, and the limit at max limit is same, and the target we can change here. Untuk PC client 2 itu adalah target IP kita adalah 192.168.153, and then the name agar mudah kita ubah jadi PC client 2. Okay, now we can check here QE simple print. Okay, as you can see, we have successfully added here the child queue is client 1 yeah. This target and IP address from the client 1, is parent is total bandwidth, and then the priority we give 1/1 for the PC client 1. This is the limit at and max limit, and this is PC client 2 is IP from the PC client 2, parent is total bandwidth, and we give the priority is 8 ya, for the client 2. You can check here QEs. Nah, di sini juga sudah ada ya. Okay. Now we test the setup by running speed test simultaneously on PC client 1 and PC client 2. It can be observed that PC client 1, which has a higher priority, receive greatest bandwidth speed compared to PC client 2. This indicates that. Oke, sekarang kita akan uji coba dengan menjalankan speed test secara bersamaan di PC client 1 dan PC client 2. Jadi kita akan buka di sini PC client 1 dan PC client 2 ya, yaitu kita buat seperti ini, dan PC client 2 nya kita buka juga. Okay, now we can do
kita akan lakukan speed test secara bersamaan ya, basic client 1 plus client 2. Client 2 kita aktifkan dan client 1 juga kita aktifkan speed testnya. Oke, kita tunggu sampai proses speed testnya itu selesai. Oke, maaf sebelumnya, mungkin saya akan coba matikan dulu recordernya ya, karena mungkin laptop saya ini tidak kuat. Ini terlihat ya hasilnya ini tidak bisa dibilang ini bisa dibilang hasilnya ini tidak sesuai harapan kita ya, karena ini downloadnya ini juga sebenarnya ini salah ya, dan juga uploadnya ini malah tidak ada hasilnya gitu ya. Uploadnya ini malah tidak ada hasilnya, jadi saya akan matikan recordernya dulu, lalu nanti saya coba untuk speed test dan saya akan lihatkan hasil speed testnya gitu ya. Jadi saya akan matikan dulu recordernya. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf saya tidak bisa memperlihatkan proses dari speed testnya, namun saya hanya bisa memperlihatkan hasil dari speed testnya saja ya, karena laptop saya tidak kuat. So yep, and it can be observed that the PC client 1 which has a higher priority receive greater bandwidth speed compared to the PC client 2, and this indicates that the priority configuration works correctly, and where devices with the higher priority are given precedence in bandwidth usage during traffic contention. Ya. Oke, terlihat di sini kalau PC client 1 memiliki prioritas yang lebih tinggi dan dia juga mendapatkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan PC client 2 ya. Hal ini menunjukkan kalau konfigurasi priority kita sudah berhasil dan berjalan, di mana perangkat atau user atau klien dengan prioritas yang lebih tinggi akan lebih didahulukan dalam pemakaian bandwidth ketika terjadi persaingan traffic gitu ya. Lihat di sini, in client 1 he has a higher or bigger bandwidth ya. Di sini terlihat ya, bandwidthnya lebih besar di client 1 dibandingkan di client 2 gitu ya. Di client 2 dia hanya mendapatkan sekitar 10 sampai ya kurang lebih 10 sampai 11 Mbps ya. Namun di sini di client 1 hampir menyentuh 20 Mbps. Oke. So next we will we will try to when the speed test is performed separately or not simultaneously, it's PC. So now we will try to do speed test again, but in the one client. For example, I will do in the PC client 1 here. Kita coba lakukan speed test hanya di satu client saja ya, kita cek. Kita coba di PC client 1. Bisa lakukan speed test di PC client 1 saja ya. Oke, sepertinya saya harus coba di saat saya harus coba. Saya tidak bisa memperlihatkan prosesnya ya, namun kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan matikan dulu recordernya dan saya akan memperlihatkan hasilnya ya sebentar. Oke,
Saya lanjutkan di sini ya. Maaf saya tidak bisa memperlihatkan proses dari ini ya, proses dari speed testnya ya. And then when the speed test is performed separately, each PC separately or not simultaneously, each PC will receive bandwidth according to the defined max limit value, which is 10 Mbps for the upload and 20 Mbps for download. And this happens because there is no competition in bandwidth usage, so each PC can utilize the maximum allocation available its child queue ya. Terlihat di sini ya, saat kita coba lakukan secara speed test secara terpisah atau tidak bersamaan, masing-masing PC ini akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan nilai max limit yang telah kita tentukan, yaitu 10 Mbps untuk upload dan 20 Mbps untuk download. Dan hal ini bisa terjadi karena nggak ada persaingan di saat penggunaan bandwidth itu, sehingga setiap PC bisa menggunakan alokasi bandwidth secara maksimum yang tersedia di child queue yang kita buat sebelumnya ya, seperti itu. And I think that's it for this tutorial. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kekurangan ataupun ada suara yang mengganggu. Thank you for watching and see you in the next video.